daging tempe. Ya, kemudian nasi tumpeng diserahkan kepada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Goa. Tentunya kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Goa karena sudah menyediakan sarana dan sarana fasilitas kepada PSM Makassar, terlebih untuk berlatih. Kalau tidak ada Mikodong Kalego, Anda tahu di mana Miki mau berlatihan, Pak? Terima kasih, Pak. Sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bupati Goa, Bapak Adnan, yang belum bisa hadir pada sore hari ini. Terima kasih, Pak. Jangan bosan-bosan, Pak, ya, menjamu PSM ya, Pak. Ya. Ya, kemudian nasi tumpeng diserahkan kepada salah satu perwakilan dari supporter PSM Makassar, kepada komunitas dokter supporter, Dr. Iqbal. Terima kasih, Dok, sudah menyempatkan hadir. Ya, karena memang saat ini tadi sudah dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah ini, teman-teman. Kelompok supporter, seluruh kelompok supporter ini sedang melakukan konvoy berkeliling Makassar. Tadi informasinya dari Pak Sadikin juga mereka akan mendatangi kantor gubernur untuk mempertanyakan bagaimana progres dari Stadion Matowangi. Ya. Kemudian tadi nasi tumpeng diserahkan kepada perwakilan dari The Maxman Indonesia. Baik, kita akan foto bersama. Ya, sekali lagi kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk PSM Makassar. Bersatu meraih tujuan. Iya, Pak Sadikin, terkait dengan ulang tahun PSM Makassar tadi yang dikatakan dirayakan secara sederhana untuk menghormati tragedi Kanjuruhan, seperti itu ya, Pak? Iya, jadi memang kita merayakan 107 tahun ini di suasana yang tidak tepat, karena 1 bulan yang lalu kita baru dapat tragedi kedua terbesar di industri sepak bola dunia dan terbesar di Indonesia, dengan adanya orang meninggal, supporter, dan ada juga aparat yang meninggal. Jadi untuk ulang tahun ini kami harus kami laksanakan dengan sederhana, di mana yang penting kita merayakan bahwa PSM ini di usia 107 tahun ini siap dalam segala badai, di mana kita itu adalah ini kita finisi, logo kita finisi, kita siap dari segala badai dan sudah kita rasakan, dan kita dalam posisi sekarang badai yang angin yang bagus sebenarnya, tapi dengan tragedi bulan lalu liganya stop dan kita harus berdiam diri dulu, dan alhamdulillah di ulang tahun ini saya harapkan hadiahnya itu pemerintah bisa menggulirkan liga kembali, karena kemarin itu pertemuan dari Pak Menpora dan Pak Presiden kayaknya sudah ada titik terang liga akan digulirkan kembali. Karena ada dua yang pertanyaan, tim dari pencari fakta ini dan dipimpin Pak Mahfud MD mintanya ada KLB. Kalau ada KLB berarti yang dilakukan PSSI kita mulainya di bulan Maret, karena KLB-nya baru bulan Maret, ya kan? Kalau yang dilakukan surat ke FIFA, tapi saya yakin PSSI dan pemerintah tidak mau. Beberapa pemain bola di seluruh, bukan cuma PSM, di seluruh Indonesia pemain bola yang sekarang tidak bekerja. Kalau mereka apa kewajiban dari seluruh tim, bukan cuma Liga 1, Liga 2, itu harus membiayai pemain. Dan banyak juga dari teman-teman ini butuh hiburan itu nonton bola. Oleh karena itu kami harapkan di usia 107 tahun ini, kami harapkan 1-2 hari ini pemerintah mengumumkan akan memulai. Kami harapkan, jadi ada harapan di situ lah. Berarti sebelum digelar KLB, Liga bisa dilanjutkan kembali. Saya yakin dengan Pak Presiden yang tentang sepak bola, Pak Menteri Olahraga, Ketua PSSI, saya yakin akan menggelar Liga secepatnya. Dan ini merupakan, kalau saya, hadiah ulang tahun itu yang saya minta sekarang adalah Liga dimulai kembali, nggak ada yang lain. Karena apa? Bukan sama saya, kasihan teman-teman pemain, kasihan teman-teman ofisial, bukan cuma PSN tapi seluruhnya tidak bisa. Kalau seandainya ada titik terang nggak apa-apa, ini titik terangnya pun nggak ada 1 bulan terakhir. Jadi kami harap ini 1-2 hari ini ada hadiah yang bagus
dari pemerintah dan federasi dan liga. Kalau khusus KLB sendiri, Pak, sarannya seperti apa supaya untuk memperbaiki kita? Kalau gini, KLB pasti ada masukan tim transformasi yang dibentuk oleh PSSI, Menteri Olahraga, Kementerian, ada juga dari FIFA, dan ini hasilnya itu kan pasti akan dipresentasikan, dan bukan cuman KLB itu cuman satu kongres. Jadi pemilihan, kita sudah berapa kali melakukan kongres pemilihan ketua. Bayangkan kita mulai dari ketuanya Pak Edi nggak selesai, ini belum selesai, ini kan harusnya selesai bulan November tahun depan. Tapi kongres itu pemilihan ketua yang utama itu adalah transformasi yang dilakukan. Dan kalau ditanya pribadi, apakah saya yakin industri sepak bola ini akan membaik? Saya yakin. Sudah beberapa tragedi yang terjadi, dengan adanya tragedi industrinya makin bagus. Ya, jadi ditanya yakin, tapi apakah bagaimana caranya itu federasi. Kami ini tim hanya anggota. Dengan atau tanpa KLB, dengan semangat semua sama, saya yakin pasti akan tertransformasi. Dan bukan cuma itu, pemerintah pun akan tertransformasi. Jadi saya yakin kalau ditanya apakah ada perubahan, saya yakin ada perubahan. Tapi kalau kita ditanya KLB hanya kongres pemilihan gitu. Kita memilih yang terbaik nanti. Kan kita juga sekarang mau memilih siapa? Calon-calonnya belum ketahuan, yang mau mencalonkan belum ketahuan, ya kan? Dan apa yang akan dilakukan belum ketahuan. Tapi saya yakin ke depan akan menjadi lebih bagus. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ikin.